Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Allah, saya tanya, bagaimana kabar hari ini? Anak jawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hebat. Jadi, ada yang tidak masuk ke hari ini? Ada. Kenapa? Sakit? Iya. Nah, semoga kita doakan, semoga yang tidak masuk sudah diberi kesembuhan. Yang di sini semoga senantiasa diberi kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin Mbak Dina. Persiapan berdoa. Sebelum belajar kita berdoa bersama. Doa mulai. Nah, sekarang sebelum kita belajar, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tapi sebelum kita belajar, lebih baik kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air dan menghormati para perjuangan para pahlawan. Untuk itu kita berdiri, ya, kita berdiri dengan khidmat. Keras ya, semua. Tanah airku tidak ku lupakan.
tidak akan hilang dari Silahkan duduk kembali. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang siklus air. Sebelumnya, anak-anak pernah nggak sih berpikir apa air yang kita minum tadi pagi itu kira-kira air yang diminum sama dinosaurus pada zaman dulu nggak kira-kira? Ya, iya betul. Jadi airnya kenapa kok sama dengan di zamannya dinosaurus? Karena air di bumi itu jumlahnya tetap. Jadi dari naik ke angkatan, setelahnya turun lagi ke bumi. Jadi dengan jumlah air yang pas, takarannya pas, tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Nah sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perpindahan air dari bumi ke udara dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus tanpa henti. Betul. Jadi di sini ada gambar matahari, ada gambar awan, ada gambar air. Kira-kira kalau misalnya habis hujan, air itu langsung hilang gitu saja atau kemana? Kira-kira? Meresap? Iya, betul, meresap. Jadi air itu tidak pernah hilang. Jadi air itu merupakan perjalanan panjang seperti dari bumi ke langit, turun lagi ke bumi, begitu terus, tidak pernah berhenti. Itulah yang adanya siklus air. Sekarang, kenapa sih kok harus berputar seperti itu? Bayangkan, kalau misalnya siklus air itu berhenti, sehingga air di bumi terus-menerus yang ada air kotor, tidak bersih, kira-kira apa yang terjadi? Kita kekurangan air bersih, mandi juga. Masa mau dibantu dengan air kotor? Nggak mau kan ya? Nah, siklus air itu gunanya untuk itu membersihkan air tadi. Seperti itu. Nah, mengapa sih kok siklus air itu penting? Kenapa? Coba bayangkan kalau misalnya suatu hari siklus air nggak ada, terus tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada penguapan, apa yang kira-kira terjadi sama kita? Apa yang terjadi? Kalau nggak ada hujan sama sekali misalnya, apa yang terjadi? Kekeringan. Jadi, mengapa siklus air penting? Yang pertama, menyediakan air bersih. Bayangkan, tanpa siklus air bersih yang kita minum di sekolah tadi pagi itu akan habis. Kita akan sangat haus. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup itu butuh air, ya kan? Nah, kemudian menjaga keseimbangan. Bayangkan kalau bumi itu tanpa keseimbangan, misalnya bisa jadi di daerah itu akan misalnya hujan terus, airnya bertambah terus, tidak ada airnya, tidak takarannya tidak pas. Bayangkan misalnya gelas, kalau diisi air terus saja, nggak pernah diminum, ya apa yang terjadi? Tumpah. Kalau misalnya di bumi, misalnya daerah hujan terus, gak ada resapan, gak ada siklus air, apa yang terjadi? Banjir kita. Nah, dengan adanya siklus air inilah air di bumi takarannya pas, jadi tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Kemudian mendukung
tanaman. Kalau tidak ada siklus air, tanaman itu tidak bisa tumbuh. Seperti yang kita lihat, tebu itu. Kalau misalnya nggak ada hujan, tumbuh nggak ya? Tidak kan ya? Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada yang bisa tumbuh, misalnya seperti nasi. Kalau kita makan nasi, misalnya nggak ada hujan, jadi nggak ada beras, kita nggak bisa makan. Sayuran nggak ada air, mati. Kita makan pakai sayur. Kita butuh buah, buah juga butuh air. Kalau misalnya buahnya nggak dapat air, kita makan apa? Nah, seperti itu. Jadi siklus air itu juga bertugas untuk menyuplai air di tumbuhan, tanaman, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengisi cadangan air tanah. Jadi air tanah itu ibaratnya seperti tabungan. Bisa kita ibaratkan seperti ketika ketika ada siklus air, itulah yang akhirnya mengisi sumur. Kalau misalnya tidak ada siklus air ini, ibaratnya sumur itu tidak akan terisi. Jadi kita ambil terus kan, jadinya kosong. Seperti kita ketika menabung di bank, uang kita ambil terus, akhirnya apa yang terjadi? Uang tabungannya habis, seperti itu. Jadi menurut kalian dari keempat ini, mana sih alasan yang paling menakutkan kalau misalnya hilang dari bumi? Apa kira-kira? Dari keempat ini tadi apa yang paling mengerikan kalau misalnya hilang dari bumi? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ketika tidak ada ketika tidak terjadi siklus air, sehingga kalau ada siklus air, kalau misalnya bisa jadi dua hal ya. Kalau misalnya airnya kekurangan, banjir. Kalau misalnya airnya kekurangan, bisa terjadi kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat video dulu, biar kita sedikit lebih memahami siklus air. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa stres karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya kering. Tapi kalau terlalu banyak, banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, apapun pengalaman dengan hujan, pasti kamu pernah pikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu ngertinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbarui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut,
air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, 100 buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama awan jadi makin tebal, berat dan tidak sanggup lagi menampung air. Akhirnya air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah gak bingung lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata enggak. Hujan cuma terjadi kalau langit di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah rumah mau turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi jika awan menyebabkan hujan di atas lautan juga. Yang kedua, siklus sedang. Terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, termasuk juga ke laut. Saat mengalir itulah, air bisa meresap ke dalam tanah atau biasa disebut dengan infiltrasi, atau tersimpan di danau dan bendungan. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat dingin, seperti puncak pegunungan yang sangat tinggi atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Eits, ada fakta kece nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah air laut, kenapa air hujan gak asin ya? Ada yang bisa nebak? Kakak kasih waktu deh buat mikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan gak asin karena gak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya gak ikutan menguap. Karena itu, air hujan jadi gak asin. Air hujan malah semakin asam karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Misalnya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambang dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, jalur transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa terus digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, alih fungsi hutan, membangun jalan dan bangunan, atau membuang limbah ke lingkungan dan sembarangan. Jadi kalau sudah lebih ngerti tentang hal ini, gimana nih biar bisa jadi lebih bijak lagi? Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih atau didatangkan dari tempat lain. Dan jangan lupa untuk bersyukur,
karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak seberuntung kamu loh. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sebanyak 24 juta orang kekurangan air bersih. Di daerah tempat mereka tinggal, sumber airnya jauh, tercemar, atau mahal. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci pakaian jadi terganggu. Nah, terakhir, kakak mau tanya lagi nih. Kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kalian mau ada soal topik siklus air, yuk kunjungi website kejarkita.id. Kejar kita, kejar. Oke, sudah ya. Jadi apa yang telah dapatkan dari video tadi? Tahapan siklus air. Tahapan yang pertama tadi apa? Evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Penguapan. Iya, penguapan. Anda pernah nggak sih ketika kalian menjemur baju, terus di bawah terik matahari, kemudian bajunya kering? Kira-kira airnya kemana ya itu? Airnya menguap, betul sekali. Jadi airnya berubah menjadi uap dan terbang ke udara. Nah ini kalau di alam juga sama. Hal yang sama terjadi di laut, sungai, mana tadi? Danau. Air itu ketika panas matahari memanaskan air ya. Kemudian lalu air itu berubah menjadi uap. Ya, itu yang dinamakan dengan evaporasi. Kalau kondensasi itu apa ya? Pengambunan. Iya, pengambunan. Jadi setelah air tadi terbang ke atas, ya, di atas itu akan bertemu dengan udara yang dingin. Jadi setelah uap air tadi naik tinggi, suasana kan jadi makin dingin. Seperti saat kalian bernapas di depan cermin, nah akhirnya ketika bernapas di depan cermin kan seperti ada titik-titik air ya. Kalau misalnya kita bernapas di cermin, kita dekatkan gitu, nah itu yang dinamakan dengan kondensasi, sehingga uap air tadi akan berubah jadi air, titik-titik air yang kecil, persis seperti embun. Nah kemudian titik-titik air kecil inilah yang berkumpul menjadi satu sehingga membentuk awan putih yang di langit. Apa ya ini jadi? Gak ada ya, tapi tidak ada tanda-tanda hujan. Ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Jadi awan itu sebenarnya adalah kumpulan uap air tadi itu yang kecil. Kemudian tahap ke-3 dan ke-4. Apa sih presipitasi itu? Iya, jadi kan ketika awan tadi itu sudah penuh dengan titik-titik air, ya, jadi akan jatuh ke bumi menjadi hujan. Ibaratnya spons, tahu spons kan? Spons kalau misalnya dikasih air terus, dia kan tidak misalnya tidak tahan, tidak mampu meresap semua air, artinya dia akan menetes, ya kan, ada spons biasanya. Kalau spons cuci piring, nah seperti itu. Jadi sehingga air itu jadi jatuh, sehingga menjadi air hujan jatuh ke bumi. Nah, seperti itu. Kemudian infiltrasi. Apa infiltrasi? Jadi infiltrasi itu sebagian air tadi itu air hujan itu tidak langsung hilang, tapi meresap ke dalam tanah, ke dalam pori-pori tanah. Jadi tanah itu juga punya pori-pori, nggak cuma kayak kita aja yang punya pori-pori kan. Ayo saja pori-pori tanah ini tidak terlihat. Jadi setelah hujan turun itu air tidak berhenti begitu saja, tetapi meresap melalui pori-pori atau lubang-lubang kecil itu masuk ke dalam tanah. Inilah yang disebut dengan infiltrasi. Karena air yang meresap itu nanti akan menjadi gabungan ketika musim kemarau. Menurut kalian, kalau misalnya
kalau misalnya semua tanahnya disemen sehingga ketika hujan turun dia tidak bisa meresap ke tanah, apa yang terjadi? Iya, bisa dua kemungkinan. Yang pertama bisa terjadi banjir kalau memang tidak ada tempat untuk dia mengalir. Yang kedua bisa dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Betul, pintar sekali ya Allah. Sekarang tahapan kelima, ada namanya perkolasi. Apa itu perkolasi? Jadi air yang sudah meresap tadi itu bergerak itu lebih dalam lagi. Jadi dia itu lebih masuk ke dalam tanah. Jadi meresap menjadi cadangan air tanah. Jadi tidak hanya meresap itu saja, tapi menjadi cadangan. Bisa ketika kita menggali sumur, nah itu bisa dari ini perkolasi ini tadi. Gitu. Kemudian runoff. Apa itu runoff? Aliran permukaan. Iya, jadi air hujan yang tidak meresap tadi itu, yang tidak meresap ke dalam tanah, dia akan mengalir ke yang lebih rendah. Kalau misalnya di jalanan yang beraspal, dia akan mengalir ke got, iya bisa ke got. Kadang mengalirnya ke sungai, danau, kembali lagi ke laut. Nah, pintar sekali ya. Jadi itulah yang terjadi. Air itu terus berputar seperti itu. Selanjutnya, nah seperti ini. Nah, evaporasi tadi penguapan. Kemudian terjadi kondensasi, ada titik-titik air menjadi awan putih. Kemudian presipitasi, terjadinya hujan, ya kan? Kemudian adanya infiltrasi, dia meresap ke dalam tanah. Nah, ini perkolasi, dia meresap lebih dalam lagi sebagai cadangan air. Sisanya yang tidak meresap ke tanah, ini tadi runoff. Jadi, Masya Allah. Nah, jadi apa saja urutan siklus air? Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, Presipitasi. iya. Yang keempat, Infiltrasi. yang kelima, Perkolasi. yang keenam, Runoff. betul, runoff. Terus yang terakhir, berulang-ulang terus seperti itu. Pintar sekali. Mbak Mila ini memang pintar ya dalam pelajaran IPA ternyata. Masya Allah. Nah, sekarang kita tadi kan sudah melihat video ya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi siklus air? Apa saja? Apa? Yang pertama? Sinar matahari. Iya, sinar matahari. Kenapa matahari ini mempengaruhi siklus air? Jadi kita bayangkan matahari itu seperti baterai atau mesin penggerak. Jadi tanpa panas matahari ini, air tadi tidak bisa menguap, ya kan? Jadi matahari itu adalah pemberi energi pertama supaya perjalanan air itu dimulai. Yang kedua yaitu angin. Jadi angin itu bertugas seperti kurir, ya. Jadi setelah air menguap ya, jadi awan, anginlah yang mendorong awan-awan itu, supaya awan itu berdiri ke berbagai tempat. Makanya hujan tadi kan dijelaskan di video tidak merata ya kan hujannya itu, tapi turun di satu titik saja. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara itu seperti pengatur suasana.
Jadi kalau udaranya dingin, uap air itu akan menghimpun dan berubah jadi awan dan titik-titik air. Jadi suhu udara inilah yang menentukan apakah yang turun itu berupa hujan, embun, atau bahkan salju. Nah, seperti itu. Yang terakhir, tumbuhan. Tadi kan sudah lihat di video ya, tumbuhan. Tadi tumbuhan itu juga tidak kalah penting. Tumbuhan itu seperti spons raksasa. Ya. Jadi mereka membantu menyerap air ke dalam tanah, ya, dan juga mengeluarkan uap air ke udara melalui proses melalui daun mereka yang membantu proses pembentukan awan. Jadi kalau misalnya matahari itu mesinnya dan angin itu kurirnya, kira-kira menurut kalian siapa yang paling berjasa supaya air hujan itu tidak langsung mengalir jadi banjir? Siapa? Ya, pintar ya. Iya, tumbuhan. Jadi kalau kita menebang pohon sembarangan, apa yang terjadi? Banjir. Iya, banjir. Pintar ya. Nah, sekarang selain yaitu dampak jika siklus air itu terganggu, yang pertama banjir. Ya, jadi bayangkan kalau kita seperti yang kita bahas tadi, kalau misalnya kita menutup semua tanah dengan semen atau beton, air nanti kan tidak bisa merasap sehingga terjadilah banjir. Yang kedua, kekeringan. Kalau misalnya hujan sangat jarang turun ya, dalam kurun waktu yang lama, terus cadangan air kita juga habis, ya kan? Tanpa hujan kita akan kesulitan mendapatkan air minum, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Untuk selanjutnya yaitu berkurangnya air tanah. Kalau nggak ada siklus air, cadangan air tanah kita akan menipis. Ini biasanya terjadi karena kita itu terlalu banyak menebang pohon, ya, dan membangun gedung tanpa menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi kan tidak bisa meresap air itu tadi. Tanpa hutan dan daerah resapan, air tanah kita itu akan berkurang drastis sehingga sumur-sumur kita bisa kering. Sumur-sumur kita itu. Jadi analogi sederhana gini, tanah itu kan seperti spons. Kalau sponsnya ditutup semen, anggap aja semen itu plastik. Nah, apa air bisa masuk ke dalam sponsnya itu ya? Gak bisa kan ya? Kalau misalnya masih dalam plastik gitu, ya seperti itu. Kira-kira hal kecil apa sih yang akan kita lakukan di sekolah atau di rumah supaya kita itu tidak ikut merusak siklus air? Iya, menanam pohon, terus tidak membuang sampah sembarangan, serta menghemat air. Serta tadi udah tahu faktornya, dampaknya, ya kan? Sekarang kita akan belajar upaya bagaimana sih upaya kita untuk menjaga siklus air. Jadi kan tadi kita sudah tahu kalau misalnya siklus air terganggu, kita bisa terganggu apa dampaknya. Nah, kita tuh masih bisa mencegahnya. Kita bisa menjadi pahlawan ya, untuk mencegah kerusakan atau tidak terjadinya siklus air ini tadi. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan? Iya, menanam pohon. Jadi bisa dengan menanam pohon di sekitar rumah atau sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan air. Pinter. Jadi pohon itu seperti penjaga. Akarnya membantu untuk menahan air agar tidak langsung hilang dan membantu air itu meresap ke dalam tanah. Terus yang kedua,
Apa upaya yang bisa kita lakukan? Tidak menebak hutan sembarangan. Iya, jadi kita harus melindungi hutan ya. Jadi kita tidak boleh menebak hutan sembarangan supaya apa? Supaya dari resapan air itu tetap terjaga. Karena hutan itu adalah rumah besar bagi cadangan air kita. Jadi kita itu harus melindunginya. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan sungai. Iya, jadi menjaga kebersihan sungai itu supaya air mengalir dengan lancar dan bersih. Ingat, sungai itu adalah jalan tol bagi air untuk kembali ke laut. Kalau jalannya macet sama sampah, apa yang terjadi ya kira-kira? Banjir. Betul sekali ya. Terakhir adalah biopori dan hemat air. Jadi membuat lupa biopori dan menghemat penggunaan air sehari-hari. Jadi lupa biopori itu seperti apa sih? Seperti lubang tabungan air di tanah. Jadi dan menghemat air. Jadi kita tidak membuang-buang air dengan cadangan air kita yang berharga itu. Sekarang, nah, apa yang kita dapatkan hari ini? Siklus air. Iya, yang kita dapatkan hari ini, siklus air adalah proses peredaran air yang terus menerus terjadi di alam. Terus ada berapa tadi tahapannya? Ada 6. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, perkolasi, dan Filter. Terus, karena siklus air sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita harus menjaga siklus air untuk tetap terus berjalan. Sekarang, Ibu punya kuis ya. Untuk kuis nomor 1 sampai 3, kalau kalian jawab langsung mau. Coba setelah tadi belajar sebanyak itu, apa yang dimaksud dengan siklus air? siklus air adalah proses pelancaran air dari bumi ke udara dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus tanpa henti. Iya, betul sekali. Terus yang kedua, apa nama proses perubahan air menjadi uap air itu? Proses tersebut dinamakan evaporasi atau penguapan. Betul. Yang ketiga, bagaimana awan itu dapat terbentuk? Awan terbentuk melalui proses kondensasi, Ya. di mana uap air yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air kecil yang terkumpul. Terus sekali. Nah, sekarang untuk soal nomor 4 sampai 9 boleh dikerjakan. Nanti kalau sudah dibacakan di depan ya. Saya tunggu. Satu menit lagi ya. Iya. Ini langsung dijawab loh. Iya, nanti maju ke depan dibacakan jawabannya. Sudah? Belum, Bu.
Sudah selesai? Belum, Bu, ini sedikit lagi, Bu. Ya, kita tunggu. 1 menit, 2 menit. Sudah? Ini sedikit, Bu. Ya. Lalu, Silakan maju ke depan, dibacakan jawabannya. Dan tadi mulai nomor 4 ya. Ya, silakan dibacakan jawabannya. presipitasi adalah proses ketika awan sudah penuh dengan titik-titik air, sehingga air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya, sebutkan urutan siklus air secara benar. Apa saja tadi? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, evaporasi, Dan dan af. apa yang terjadi jika siklus air terganggu? Dampaknya bisa terjadi banjir, kekeringan, dan berkurangnya cadangan air tanah. Oke, betul. Sebutkan 3 cara menjaga siklus air. Menanam pohon, tidak menebang hutan sembarangan, menjaga kebersihan sungai, membuat lubang biopori atau menghemat penggunaan air. Apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Infiltrasi adalah proses di mana sebagian air hujan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Oke, yang terakhir, mengapa sinar matahari penting dalam siklus air? Sinar matahari adalah sumber energi utama yang memanaskan air di laut, sungai, dan danau sehingga terjadi penguapan. Ya, tepuk tangan. Jawabannya betul semua. Boleh duduk kembali. Jadi, apa yang kita dapatkan hari ini? Apa? Siklus air. Tahapan siklus air. Faktornya dan dampak-dampaknya. Bisa tahu? Oke. Nah, akhirnya selesai juga ya pembelajaran pada hari ini. Masih tetap semangat? Masih. Ya, bagus. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kurang lebihnya itu mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.